Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Hantu di Kamar Mandi, karya Bri Story. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Banyak ketakutan dalam pikiran ketika sedang di kamar mandi. Seringkali memaksa diri untuk lekas selesai karena merasakan ada yang aneh. Padahal mungkin hanya pikiran jelek saja. Tapi bisa saja terjadi beneran. Simak cerita kali ini tentang hantu di kamar mandi. Kamar mandi satu ruangan yang selalu ada di setiap bangunan, entah itu di rumah, kantor, tempat ibadah, mal, dan lain sebagainya. Kamar mandi pasti ada. Ya, memang tujuan dibuat untuk memenuhi salah satu hasrat manusia, yaitu membersihkan diri alias mandi, buang air, atau kegiatan lainnya. Di dalam bangunan tepatnya berada, letak kamar mandi hampir pasti di bagian belakang, atau di lokasi yang agak tersembunyi. Jarang sekali letaknya di bagian depan bangunan, hampir nggak ada. Isi di dalamnya juga berbeda-beda, dari yang sederhana sampai yang mewah. Dulu di rumah nenek, kamar mandinya masih ada bak air besar. Di sebelahnya ada sumur sebagai sumber air. Dan tentu saja letaknya di belakang rumah, di luar malah. Aku juga punya teman yang kamar mandi rumahnya berukuran sangat besar dan mewah. Gak ada bak air tentunya. Yang seru, di dalamnya ada taman kecil, sangat cocok untuk melamun. Begitulah kamar mandi. Seiring perkembangan zaman, bentuk, ukuran, isi di dalam, serta peruntukannya semakin berkembang. Bisa dibilang juga semakin modern, tapi namanya tetap saja kamar mandi. Tapi ya gitu, banyak dari kita, termasuk aku, yang masih punya pikiran kalau kamar mandi itu agak-agak menyeramkan. Jangankan di tempat yang baru kita tempati atau kunjungi, di rumah sendiri yang sudah kita tempati sejak kecil pun masih aja males kalau harus ke kamar mandi tengah malam. Apalagi ketika rumah sedang kosong, gak ada siapa-siapa. Kenapa sih kok kadang selalu takut ke kamar mandi? Apa penyebabnya? Kalau aku, ketakutan yang kadang muncul ketika di kamar mandi, kepikiran tentang ada siapa di balik pintu, ada siapa di luar. Berpikiran begitu ketika sedang sendirian di rumah atau tempat kos. Pikiran-pikiran itu yang bikin parno. Nanti kalau sudah selesai lalu harus keluar. Ketika buka pintu, tiba-tiba ada sosok atau sesuatu yang seram berdiri di depan pintu. Kalau teman-teman gimana? Pikiran dan ketakutan apa yang dirasa ketika sedang di dalam kamar mandi? Malam ini ada dua teman yang akan menceritakan pengalaman mereka terkait dengan kamar mandi. Risman akan cerita tentang kamar mandi di tempat kos. Fenty cerita tentang kamar mandi di satu hotel. Mari kita simak ceritanya. Aku Risman, asal Purwokerto, pernah kuliah di Jogja. Mulai kuliah tahun 2007 hingga akhirnya lulus pada tahun 2011. Dalam rentang waktu itu aku 3 kali pindah kos. Jadi ada 3 tempat yang jadi tempat tinggal selama kuliah. Kenapa harus pindah kos sampai 3 kali? Ya, memang ada alasan tertentu. Semasa kuliah itu, kendala ekonomi mengharuskanku untuk tinggal di kos yang sederhana dan seadanya. Aku gak mampu kalau mau kos di tempat bagus dan mahal, gak ada uangnya. Seperti yang banyak teman lain mungkin alami, tempat kos pertama pasti hanya sementara. Gak pernah lama, karena kos pertama biasanya yang penting ada tempat buat tidur dulu. Atau sementara sambil nyari yang lebih bagus. Begitu bukan? Ya, sama, aku juga begitu. Tapi walaupun kere, aku juga punya keinginan untuk tinggal di kos yang nyaman. Gak gembel-gembel amat lah. Dengan pikiran seperti itu, setelah tersiksa dengan keadaan di tempat pertama, akhirnya aku dapat kos yang lebih mendingan. Tempat kos kedua ini di daerah Kaliurang. Kos murah dan sederhana, namun bersih dan cukup nyaman. Bentuknya rumah bertingkat memanjang ke belakang, isinya ada sekitar 15 kamar saling berhadapan. Semua kamar hanya terisi meja dan tempat tidur. Kamar mandinya di mana? Ada 4 kamar mandi berukuran sedang yang letaknya di paling belakang bangunan.
Semuanya masih mengandalkan bak air dan gayung, gak ada shower pancuran. Gambarannya seperti itu kira-kira. Namanya juga kos sederhana dan murah. Jangan harap suasananya cerah, terang benderang. Kos ini kelihatan sedikit kusam dan temaram di kala malam. Begitu juga dengan kamar mandinya. Seperti yang sudah aku bilang tadi, kamar mandinya gak kecil. Masing-masing berukuran sekitar 3 kali 3 meter dengan bak air di dalamnya. 4 kamar mandi berjajar dari kiri ke kanan. Penerangan di dalam hanya dari lampu 5 watt. Sama sekali gak terang. Kalau kata teman-temanku, yang penting masih kelihatan aman. Begitu. Ya sudah, namanya juga terkendala budget, aku harus terima. Oh ya, satu lagi, bak air di kamar mandi warnanya gelap. Bukan karena jarang dibersihkan, tapi memang dicat warna gelap. Jadi airnya kelihatan gelap juga, padahal sebenarnya bersih. Kenapa aku cerita tentang bak ini? Karena nanti ada kisah tersendiri. Lalu waktu pun berjalan, menjalani hari tinggal di tempat kos tersebut. Awalnya gak pernah merasa ada keanehan atau kejanggalan apapun juga. Walaupun beberapa kali merasakan keanehan khususnya di kamar mandi. Tapi aku gak pernah memikirkannya lebih jauh. Belum. Aku termasuk orang yang penakut, parnoan. Jadi kalau sekiranya sedang merasa ada yang aneh atau menyeramkan, akan berusaha keras untuk mengabaikan dan mengalihkan pikiran ke hal lain. Gak mau tenggelam dalam ketakutan karena overthinking. Di kos ini awalnya sudah beberapa kali mengalami kejadian yang agak sedikit mengganggu, tapi masih belum masuk ke tahap menyeramkan. Jadi aku masih bisa dengan mudah mengabaikannya. Seperti contohnya begini, ketika sedang mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Tentu saja jadi gelap. Itu terjadi ketika awal-awal aku tinggal di situ. Jadi kemungkinannya teramat kecil kalau ada teman kos yang jahil mematikan lampu. Gak mungkin, karena waktu itu kami belum terlalu akrab. Lalu beberapa belas detik kemudian lampunya menyala lagi. Kejadian seperti ini beberapa kali terjadi. Contoh lagi, pada suatu hari, ketika sedang mengguyur badan menggunakan gayung, ketika sedang biur, tiba-tiba aku mendengar suara orang berdehem. Seperti itu. Kaget, iyalah, karena kedengarannya bukan dari luar, tapi dari dalam. Makanya, kalau kita mandi pakai gayung, mata selalu terpejam ketika sedang mengguyur air dari atas kepala. Nah, aku takut kalau ketika buka mata setelah terpejam, tiba-tiba ada wajah seram di hadapan. Wajah pemilik suara itu tadi, menyeramkan. Kejadian-kejadian aneh dan janggal itu, seiring berjalannya waktu, tarafnya semakin meningkat. Perlahan sedikit demi sedikit, makin lama makin menyeramkan. Di awal tadi aku sempat membahas tentang bak air. Bak air permanen yang dicat warna gelap. Karena itulah makanya aku gak bisa melihat dasar bak dengan jelas. Pada suatu hari, aku pulang malam. Lelah letih kurasa setelah bergelut dengan perkuliahan seharian. Seperti biasa, setelah sampai kamar, rebahan sebentar, lalu aku berniat untuk mandi. Gayung berisi perlengkapan sudah di tangan, handuk melingkar di leher. Sekitar jam 10, aku melangkahkan kaki ke kamar mandi. Untuk sampai aku harus melewati 5 kamar, karena kamarku letaknya berada di tengah. Dan sepertinya penghuni kos yang lain sudah tidur atau malah belum pulang, karena gak ada kehidupan sama sekali, sepi aja. Ketika sudah sampai di deretan kamar mandi, aku memilih yang kedua dari kiri, lalu masuk ke dalamnya. Gak ada yang aneh. Aku kemudian mandi seperti biasanya, jebur-jebur. Sampai akhirnya ketika hendak melakukan siraman untuk membasuh busa sabun di badan, sesuatu terjadi. Bak air memiliki kedalaman sekitar 1 meter. Waktu itu airnya dalam keadaan penuh. Nah, ketika sedang mengambil air, aku merasa ada sesuatu dalam bak yang menyentuh gayung. Sepertinya gayung yang sedang aku pegang ini membentur sesuatu. Aku merasa seperti itu. Aku yakin itu. Lalu gayungku itu membentur apa? Sama, aku pun penasaran. Karena penasaran itulah, aku lalu mendekatkan wajah ke permukaan air dengan tujuan untuk melihat ke dalam bak. Ada apa sih di dalam? Nah, bak yang dicat warna gelap ini tentu saja membuatku harus sedikit bekerja keras menajamkan penglihatan, ditambah lampu yang hanya 5 watt. Ketika permukaan air sudah tenang, gak bergelombang lagi, ditambah dengan mata yang sudah terbiasa dan fokus, akhirnya aku melihat sesuatu. Di
di dalam bak, melihat ada wajah. Sekilas aku melihatnya, itu adalah wajah laki-laki yang sama sekali gak aku kenal. Awalnya masih gak yakin, lalu terus menatapnya, coba memastikan lagi. Ternyata benar, itu wajah laki-laki, ada kepala di dalam bak air. Beberapa detik kemudian aku langsung lari keluar. Ketika melihat wajah itu akhirnya tersenyum. Sungguh sangat menyeramkan. Peristiwa berikutnya lebih menyeramkan lagi. Terjadi sekitar 6 bulan aku sudah tinggal di situ. Awalnya aku dengar kabar kalau salah satu penghuni kos ada yang sakit sudah hampir 1 bulan lamanya. Teman yang sakit ini akhirnya pulang ke rumah orang tua sampai nanti benar-benar sembuh. Aku yang gak terlalu akrab dengan teman yang sakit ini mendengar selentingan kabar dari penghuni lain tentang penyebab dia bisa sakit lama seperti itu. Katanya dia sakit karena shock. Shock kenapa? Katanya sebelum sakit dia melihat pocong di dalam kamar mandi. Pocong itu berdiri di belakang ketika dia sedang buang air. Itu cerita benar, Mon. Ketika terjadi, aku sedang ada di sini. Kamu malah gak ada. Begitu kata Ansarah, tetangga kos sebelah kanan. Kalau memang seperti itu, kok ya seram sekali, aku berpikir begitu. Lalu hanya bisa berharap, semoga aku gak akan mengalami hal yang sama. Tapi ya harapan tinggal harapan. Pada suatu hari beberapa minggu kemudian, aku pulang larut malam. Sekitar jam 11 sampai di tempat kos. Seperti biasa, setelah rebahan sebentar, aku langsung ke kamar mandi karena sudah larut. Waktu itu kos sudah sepi, gak ada kedengaran aktivitas penghuni. Awalnya malas, tapi badan terasa lengket. Akhirnya aku putuskan untuk mandi. Ketika sudah di depan kamar mandi, aku memilih yang paling ujung karena yang lain pintunya tertutup seperti ada isinya. Setelah di dalam, aku lalu mulai mandi. Normal, gak ada kejadian aneh. Walau sedikit deg-degan, mengingat sudah banyak peristiwa seram yang terjadi, apalagi ini sudah nyaris tengah malam. Singkatnya, mandi hampir selesai, hanya tinggal mengeringkan badan dengan handuk. Aku handukkan menghadap pintu. Di pintu kamar mandi menempel cermin bundar seukuran wajah. Cermin yang sering ada di dalam kamar mandi pada umumnya. Aku membasuh seluruh bagian tubuh termasuk kepala dan wajah. Ketika sedang mengeringkan kepala ini, sudah pasti aku gak bisa melihat apa-apa karena pandangan tertutup handuk. Ketika selesai, ketika pandangan akhirnya bisa bebas, gak lagi terhalang handuk, aku melihat cermin di hadapan, cermin yang menempel di pintu. Terhenyak, jantungku berhenti berdetak karena melihat pocong dari pantulan cermin. Pocong itu berdiri di belakangku, walaupun hanya bisa melihat wajah dan kepalanya saja, tapi tetap sangat menakutkan. Kemudian, lagi-lagi aku langsung lari terbirit-birit keluar kamar mandi. Ternyata benar cerita yang beredar selama ini. Suka ada pocong di kamar mandi. Pada malam itu aku melihatnya sendiri. Selanjutnya cerita dari Fenty. Aku Fenty, karyawan swasta berkantor di Jakarta. Perusahaan tempatku bekerja bergerak di bidang jasa konsultan. Klien kami tersebar hampir di seluruh Indonesia. Karena banyak dan tersebarnya klien itulah mengharuskan kami secara berkala mengirim orang untuk mengunjungi klien di luar Jakarta. Salah satu orang itu adalah aku. Iya, jadinya aku sering bertugas keluar kota. Singkatnya, seperti yang sudah banyak kita ketahui, kalau dinas luar kota pasti akan menginap di hotel selama waktu yang diperlukan. Dengan begitu, sudah berbagai macam model hotel sudah pernah aku tempati. Dari hotel biasa saja di kota kecil sampai hotel mewah di kota besar, semua sudah pernah aku huni. Dari yang biasa saja, gak ada seram-seramnya sama sekali sampai yang sangat menakutkan. Menakutkan? Iya, aku pernah mengalami peristiwa seram yang malah terjadinya di hotel mewah. Begini ceritanya. Surabaya tahun 2014, perusahaan mengirim aku sendirian untuk berkunjung ke kantor klien di kota pahlawan tersebut. Waktu itu perusahaan menempatkan aku di satu hotel mewah di bilangan Darmo Raya. Hotel yang bentuk bangunannya modern, menyediakan kamar kelas atas dengan berbagai macam fasilitas. Kalau sudah di hotel mewah begini, aku jadi sekalian refreshing dengan menggunakan seluruh fasilitas yang ada.
Aku masih ingat, waktu itu malam terakhir di Surabaya. Keesokan paginya sudah harus kembali ke Jakarta. Biasanya, kalau sudah di hari terakhir seperti ini, aku meluangkan waktu bersantai mencari tempat melepas lelah untuk makan dan ngopi di luar hotel. Sama juga dengan malam itu, aku habiskan waktu di salah satu kafe yang letaknya cukup jauh dari hotel. Setelah selesai me time, aku kembali ke hotel sekitar jam 8. Gak langsung masuk kamar, tapi terlebih dahulu menggunakan salah satu fasilitas yaitu gym. Lumayan lama, sampai jam 10 aku nge-gym, setelah itu baru masuk ke kamar. Di dalam kamar merebahkan tubuh sebentar di tempat tidur, santai menonton TV sambil menunggu bathtub penuh dengan air. Malam itu aku berniat untuk berendam air hangat yang sepertinya akan sangat nikmat terasa setelah lelah beraktivitas seharian. Setelah bathtub penuh, aku pun masuk ke kamar mandi. Kamar mandi di kamarku ini besar, ada ruangan yang dipisahkan oleh dinding kaca tembus pandang. Ruang pertama berisi 2 wastafel yang di depannya ada cermin besar, lalu ada kloset juga. Ruang kedua tentu saja berisi bathtub tempatku berendam. Seperti yang aku bilang tadi, berendam air hangat setelah lelah berkegiatan adalah percikan surga, nikmatnya tiada tara. Tapi ternyata hanya sebentar, mungkin hanya 15 menit aku menikmati berendam air hangat, karena berikutnya aku mulai merasa ada keanehan. Ketika sedang berendam sambil memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar sesuatu, seperti ada suara perempuan sedang berbisik persis di telinga. "Bangun!" Suaranya seperti itu. Tentu saja aku kaget, suara siapa itu? Mungkin tadi sebentar ketiduran dan bermimpi. Aku masih coba untuk berpikir positif. Lalu aku menenggelamkan wajah, membasahi kepala dengan air hangat. Nah, beberapa detik kemudian, ketika kepala sudah muncul di permukaan, tentu saja aku harus membasuh wajah menyeka air. Saat itulah aku terhenyak kaget ketika penglihatan masih belum sempurna karena masih ada air di wajah. Gak secara langsung, tapi aku melihat ada sosok yang sedang berdiri di balik dinding kaca, berdiri di depan wastafel. Sosok perempuan, rambutnya panjang. Refleks aku langsung mengucek-ngucek mata, lalu melihat langsung ke depan wastafel dengan lebih jelas. Tapi ternyata sudah gak kelihatan lagi. Sosok itu menghilang. Ketakutan, aku memutuskan untuk selesai berendam, lalu keluar dari bathtub. Tapi ketika masih berdiri di samping bathtub, tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Jadi gelap, tapi masih ada sedikit cahaya dari luar yang masuk lewat celah bawah pintu. Semakin ketakutan, aku lalu cepat-cepat handukan, berniat untuk langsung keluar kamar mandi. Ternyata gak semudah itu. Dalam remangnya cahaya, aku merasa sepertinya aku sedang gak sendirian. Benar saja, ketika mata sudah terbiasa dalam gelap, aku melihat ada sosok seram, perempuan, sedang berdiri di pojok sebelah kloset. Dia diam saja gak bergerak, seram sekali. Melihat itu, aku langsung lari, mengambil baju sekenanya, lalu pergi keluar kamar mandi. Setelah itu, aku meminta kepada pihak hotel untuk pindah kamar. Sungguh, pengalaman yang sepertinya akan aku ingat selama hidup ini. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.